Halo semuanya, konban wasa. Jadi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20:47, yang artinya sekarang adalah waktunya makan malam. Yeay. Nah, jadi kali ini tuh aku makan malamnya di dalam kamar hotel aku. Kenapa begitu? Soalnya aku tuh orangnya aneh. Gimana ya? Kayak orang introvert. Jadi aku tuh nggak suka berada di tempat yang terlalu rame. Soalnya kepala aku tuh pusing. Tapinya aneh gitu loh akunya. Kalau misalnya ditinggal sendirian, akunya juga nggak mau. Jadi pokoknya minimal berdua lah gitu. Aneh emang. Ribet pokoknya. Orang introvert, nggak suka di tempat rame, tapi nggak mau kesepian. Emang nih, nggak penting ya? Iya sih, emang nggak penting sih. Yaudah, jadi kita langsung aja nih. Jadi malam ini tuh kepengen makan ini. Ini nih dari Sukiya. Nih, ini dari Sukiya. Tuh, fokus nggak? Nih, ini dari Sukiya. Nah, jadi yang aku pesan itu adalah namanya Gyukarubi Yakidon. Jadi Gyukarubi itu tuh kayak apa ya? Kayak daging sapi panggang gitu loh. Terus ada sausnya tuh kayak saus manis gitu nih. Ini nih saus manisnya nih. Tuh, ini nih namanya tuh karubi dare nih. Nah, terus juga alasan aku makan di kamar hotel bukan cuman itu doang, bukan cuman karena aku pusing di tempat rame doang, tapi juga karena kan aku pusing nih, aku juga nggak tahu sih gara-gara masuk angin atau apa sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya aku makan di luar dan sekarang yang aku sedang pusing ini, berarti kan kesimpulannya kan sistem imun tubuh aku tuh lagi lemah. Nah, sekarang ini kan corona tuh lagi merebak ya di mana-mana ya, lagi jadi pandemi. Nah, jadinya karena aku ngerasa tubuh aku kurang sehat, kalau misalnya aku lama-lama di luar, aku tuh takut aja kalau misalnya ternyata aku ketularan corona. Dan ya mungkin aku sih ngerasanya cuma sekarang pusing-pusing kayak nggak ada gejala, tapi ternyata aku ketularan. Dan ketika aku pulang ataupun ketika aku nanti balik ke Fujinomiya lagi atau aku ke Iwata, terus aku malah jadi nularin banyak orang, itu kan bakal merugiin banyak pihak. Maka dari itu aku mutusin buat makan di dalam kamar hotel. Terus juga ya lebih tenang aja sih review makanannya. Soalnya di Sukiya itu tuh tempatnya nggak gitu gede. Jadinya buat review makanan tuh selain sempit, terus juga Sukiya kan restoran fast food. Jadinya tuh banyak orang yang keluar masuk. Banyak orang yang keluar masuk, jadinya kan kita makan mesti buru-buru gitu loh. Nggak apa ya, nggak enak aja makan di buru-buru. Pengen menikmati waktu lah. Cialah. Gila. Aneh emang, aku lahir di Jakarta tapi nggak suka kehidupan di kota. Makanya milih sekolah bahasa aku milihnya yang di kampung. Ya, oke, kita langsung aja makan-makan ya. Nah, kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya kalian ke Jepang, terus budgetnya minim, atau kalau enggak, ya pokoknya kepengen ke Jepang tapi makannya irit, nah, kalian tuh bisa ke restoran Gyudon. Jadi restoran yang mirip kayak kalau di Indonesia tuh kayak Yoshinoya. Nah, kalau di Jepang itu kan ada Matsuya, ada Yoshinoya, terus juga ada yang ini nih, yang aku makan, Sukiya. Nah, wah, wangi bro! Nah, kita sambil buka ini ya, sambil ngobrol ya. Nah, kalau misalnya kita makan gyudon kayak gini, ini tuh nggak terlalu mahal. Jadinya bisa menghemat. Coba ya, ini aku pesen tuh yang nasinya itu yang porsinya gede, jadi dikaliin. Jadi ini tuh aku pesen yang Gyukarubi Yakidon Itengo Bento. Jadinya si nasinya ini tuh dikaliin 1,5. Jadi pokoknya porsinya gede deh. Karena ya aku walaupun kurus makannya banyak, cuman nggak bisa gendut. Aneh emang, kesel aku kadang-kadang. Nah, ini nih aku tuh pesen ini, harganya tuh 670 perak. 670 perak itu nanti di sini deh. Di bawah sini ntar aku tulis ini 670 perak berarti berapa rupiah buat yang bingung. Pokoknya menurut aku ya, makan di Sukiya itu tuh jatuhnya jadinya murah. Nggak gitu mahal. Terus juga karena ini kan daging sapi. Misalnya kalau kayak buat traveling, terus bagi kalian kawan-kawan aku yang muslim, nah ini tuh 90% halal deh. Karena aku juga nggak tahu ya kandungannya, misal ada sake, ada apa? Ada sake tuh apa bahasa Indonesia sake itu ya? Ada alkoholnya apa enggaknya? Tapi ya seenggaknya ini kan daging sapi dan nggak kelihatan alkoholnya, jadi semoga halal.
Maksudnya ya kalian makan tuh jadi lebih tenang, nggak usah pusing, ini daging babi apa ya, ada babinya apa enggak? Karena ini kan daging sapi, tuh lihat deh, tuh ini daging sapi nih bro. Yuk kita makan dulu. Nih aku kebiasaan nih semenjak di Jepang kalau misalnya buka sumpit kayak gini jadinya. Yuk kita makan dulu. Pertama kita lihat dulu nih. Jadi di sini tuh ada daging sapi. Terus ada nih, ada biji-bijiannya juga. Kelihatan nggak ya? Nih biji-bijiannya tuh kecil-kecil. Nah, sama di bawahnya ini tuh ada yang namanya nasi atau gohang. Jadi yang namanya apa ini ya? Yang namanya don itu. Jadi kalau misalnya di belakangnya ada don, kayak misalnya gyudong atau kaisen don atau tendon. Nah, pokoknya ada don-donnya di belakangnya itu tuh model makanan yang berada di dalam mangkuk. Dan di bawahnya itu tuh nasi. Jadi dalam mangkuk itu isinya nasi dan di atasnya itu ada kalau misalnya gyudong kan gyu itu kan daging sapi. Nah berarti udah di atasnya daging sapi. Kalau misalnya tendon itu kan tempura don. Ya berarti di atasnya tempura. Jadi kalian kalau misalnya kepengen makan nasi di Jepang, yang paling gampang ya kalian cari aja masakan yang belakangnya ada donnya. Gitu. Aduh batuk tuh kan. Makanya aku serem kalau misalnya aku keluar. Takutnya aku kenapa-napa. Karena lebih baik menghindari daripada mengobati. Yoi. Nih, ini daging sapinya nih. Tuh, ini daging sapinya. Kita coba makan dulu ya. Enak sih. Kita dapat sumbangan. Ini dari si Riris nih kita dapat sosis sama kita dapat ayam. Yeay. Berarti kalau gitu kita cobain ayamnya dulu. Ini ayam dari 7-Eleven. Enak, garing-garing gimana gitu. Rada pedas tapi. Sosisnya. Sosisnya enak. Kenyal-kenyal juicy gitu lah kayak. Ini kan kita makan sama nasinya. Menurut saya enak sih. Jadi gimana ya? Kalian pasti pernah makan ini dong, Yoshinoya. Nah, modelnya itu tuh mirip kayak Yoshinoya. Tapi rasanya gimana ya? Rasanya, oh iya, rasa Yoshinoya ya, sama rasa Yoshinoya yang ada di Jepang, menurut aku tuh beda. Nah, kalau misalnya di Jepang ya, banyak orang Jepang yang bilang gyudong itu tuh yang paling enak itu tuh ada namanya Matsuya. Nih, ini jadi juara pertama ini Matsuya. Soalnya banyak yang bilang enak karena dia tuh ngasih ini miso sirup. Jadi kita kayak dikasih kuah sop gitu, itu gratis. Nah, terus juga si Matsuya ini menangnya tuh lebih murah. Jadi Sukiya ini tuh rada lebih mahal dibanding Matsuya. Nah, tapi kalau misalnya Sukiya itu, menurut aku sih dari segi rasa ya, bukan dari segi value. Itu tuh yang paling enak. Jadi dia emang sedikit lebih mahal, tapi rasanya tuh lebih gimana ya? Kalau buat lidah orang Indonesia, kan lidah orang Indonesia tuh udah kebiasaan makan yang berasa-berasa tuh. Nah, kalau misalnya makan ini, cocok aja di lidah kita. Kalau misalnya makan Matsuya, menurut aku rada sedikit kurang bumbunya. Kalau yang Matsuya ya. Terus juga kalau buat kalian yang non muslim dan emang kepengen makannya bukan yang gyudong tapi kayak butadon atau tondon, nah kalian bisa juga pesen yang kayak gini tapi pakai dagingnya babi. Umumnya sih harga daging babi ya di sini tuh lebih murah daripada daging sapi, jadi lebih bisa makin menghemat budget kalau misalnya kalian bisa makan babi.
Kalau makan sendirian bosen ya kayaknya. Kita panggil si Riris dah. Ntar ya. Iya, ini dia sudah ada. Mana nih orangnya? Itu dia tuh. Woi, kok lu udah pakai pajama sih lu? Ya, terserah aku dong. Baru jam 9. Ya, Belum masih juga ada jam makan kenyang. 10. Dia kenyang makan bubuk. Itu apa sih? Yang punya kamu itu apa? Ya. Bukan. Oh. Sukianya. Oh, kimchi. Kimchi. Sama kayak kamu tapi aku ada kimchi. Oh, jadi series pesan nih sama kayak punya saya. Apa namanya tadi ya? Kimchi, Gyukarubi Yakidon. Oh, yang punya series tapi nami. Jadi nami itu tuh yang porsinya biasa, yang umum, yang normal. Cuman dia ada tambahan kimchinya. Jadi punya series itu harganya 550. Ininya. Ya sabar dong, lagi dijelasin Bapak. Aku bukan bapak. Ibu. Jadi harga ininya si Riris ini tuh harga tuh 550. Terus ada kan dia karena yang kimchi jadi tuh ada ditambahin 50 perak buat kimchinya. Berarti totalnya jadi 600 yen punyanya si Riris. Yuk kita makan. Kan sekarang jadi nggak bosen. Ada teman ngobrol bro. Kita ngobrolin apa ya? Apa? Oh, kan corona kan lagi Hayateru. Lagi jadi pandemi di dunia. Itu kan yang nomor 2 terbanyak yang mengidap narkoba, yang mengidap corona itu kan Jepang. Nah, kamu kan dari Jepang nih pengen pulang ke Indonesia. Itu ada kesusahan apa enggak? Nah itu sih rada was-was, main kan dari teman dikabarin Mm-hmm. dia mau kesini kan, mau masuk ke Jepang, sementara aku mau keluar Jepang. Katanya tuh kemarin dapat info dikirimin dari WA ya kayak semacam apa namanya himbauan gitulah. Himbauan apa tuh? Kalau misalkan yang dari Jepang mau masuk ke Indonesia buat Ryoko, maksudnya buat Jalan-jalan? pulang, itu kalau nggak penting banget kemungkinan susah. Jadi Yang dari Indonesia ke Jepang. yang dari Jepang ke Oh, Indonesia. jadi kalau misalnya orang Jepang kepengen jalan-jalan ke Indonesia, itu bakal dipersulit. Kibis Bakal sih bakal ditahan dulu supaya mereka nggak masuk. sekarang. Kalau nggak yang Hmm. penting banget tuh susah. Jadi, Misal yang penting tuh apa? Kayak kerjaan gitu. Hmm. Oh. kerjaan atau yang belajar di Indonesia. Aku sambil ambil minum ya. Terus kayak kalau dulu kan cuma buat Ryoko, kayaknya nggak perlu Kenko Sindang deh. Maksudnya Kenko Sindang apa ya? Kenko Sindang tuh ini loh, apa sih? Tes kesehatan, medical check up gitu. Ini harus nyerahin surat keterangan gitu katanya. Tapi nggak tahu juga. Surat Itu keterangan katanya. bahwa kita sehat. Itu katanya. Oh gitu. Jadi itu masih katanya. Dan ini aku juga kemarin kan sama apa namanya pas beli tiket kan ada perubahan jadwal tuh kemarin. Iya. Pas dikasih tahu itu sama ada dikirimin jadwal tiket pesawat yang baru. Maaf ya. Harga Kocok pesawat yang baru. nih. Maaf, harga pesawat yang baru. Terus? Tiket pesawat yang baru sama ini nih ada dikirimin ini. Surat apa nih? Keterangan apa nih? Oh, surat Kewaspadaan keterangan sehat ya? ya kewaspadaan kesehatan nih Hmm. harus di print katanya. Oh, gitu. Siap-siap aja tadi Coba kita kasih lihat ya. suruh disiapin semua. Jadi tadi aku mau print Nuh, kelihatan nggak ya? Apa keterangan ya? keterangan apa kewaspadaan kesehatan. Tuh, jadi ini pokoknya isi suratnya ini tuh kayak kita tuh isi data diri dulu nih yang di kecil ini tuh laki-laki apa perempuan, namanya siapa. Kayaknya sih nggak kelihatan, jadi aku bacain aja ya. Terus ada tanggal lahir, tanggal datang, tanggal berangkat. Terus jadi kita kayak ditanyain punya keluhan sakit apa enggak. Mulai dari pertama nih, demam, sesak napas, diare, kejang. Ini aku nggak tahu nih apa nih, kaku kuduk tapi tulisannya kaku kuduk. Aku nggak tahu. Jadi kalau buat yang tahu, jelasin aja di kolom komentar ya. Terus mata merah, mata kuning, terus ruam kemerahan kulit. Nah itu ada, jadi ada kolom ya, ada kolom tidak. Nah kalian kalau misalnya enggak
ngerasain sakit itu, ya udah kalian silang aja dia yang tidak. Tapi kalau misalnya kalian ngerasain, ya udah nanti yang dia. Gitu. Nah, jadi ditanyain, sorry. Sorry. Jadi ditanyain nih, dalam 14 hari terakhir pernah berkunjung dari titik 2. Terus ada kayak negaranya, tanggal datangnya segala macem tuh. Nah, itu kemarin tuh ada dikirimin negara yang dilarang, emang benar-benar dilarang masuk ke Indonesia tuh ada. Oh gitu, ada ya? Ada. WA. Jadi ada katanya tuh negara-negara yang udah dilarang masuk ke Indonesia. Nah, terus yang di sini nih, di sini tuh lihat deh, di sini ada yang kayak data diri kita tuh. Terus di sini ada tulisan, bila Anda mengalami sakit dalam 14 hari terakhir setelah berpergian dari luar negeri atau datang dari negara endemis dan atau terjangkit, agar segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat dan menyerahkan kartu ini. Gitu kurang lebihnya isinya. Ya pokoknya kartu tanda kesehatan ini tuh jadi kayak ditanyain nih, Taicho kita sekarang, Taicho apa bahasa Indonesianya? Kondisi kesehatan kita sekarang ya itu tuh kayak gimana, kita misalnya ada mata merah atau ada demam, batuk segala macem, itu ditanyain. Nah kalau misalnya sampai mungkin ya, kalau misalnya sampai ada salah satu gejala yang di sini kalian jawab, ya mungkin nanti bakal di karantina dulu sebentar, jadi dicek apakah kalian positif kena corona apa enggaknya gitu. Nah tapi kalau misalnya ternyata kalian jawabnya semuanya tidak, tapi dalam 14 hari kalian menunjukkan gejala yang seperti gejalanya corona, nah kalian tuh diminta buat datang ke dokter atau pusat kesehatan terdekat, jadi supaya kalian melaporkan diri kalau misalnya kita ada kemungkinan terkena corona gitu. Sebenarnya sih menurut aku sih ini tuh bagus ya, jadinya kayak gimana ya, kan banyak tuh berita-berita hoax yang ada di internet bilang kayak kesannya pokoknya ngejelek-jelekin pemerintah deh, kayak misalnya bilang pemerintah kerjanya nggak bener nih, kagak ngelakuin apa-apa. Sebenarnya ini ngelakuin kok tuh, cuman mungkin cara sosialisasinya aja yang kurang baik, jadi kayak yang tahu cuman beberapa orang gitu. Alangkah baiknya kan kalau misalnya semua orang tahu kan jadi lebih gimana ya, infonya kan lebih nyebar luas, lebih nyebar rata gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma beberapa orang yang tahu, ya bukan salah pemerintah sih menurut aku ya. Pemerintah tetap udah ngelakuin usahanya dia, tapi cara penyampaiannya aja yang kurang baik gitu. Udah, orang kita mau makan kok jadi ngobrolin yang berat-berat. Balik lagi. Nih, sosis. Udah mau habis. Saya tiap kali makan tuh ya, lihat deh. Nasinya habis duluan. Ini lauk semua isinya nih, nasinya udah hilang. Ini di hotel nggak ada rice cooker ya? Minta nasi doang. Bisa nggak ya minta nasi doang? Di bawah tadi, di depan. Emang ada ya? Ada yang deket sini. Lihat deh. Ada oleh-oleh nih. Buat tahun depan nih, tabungan. Dia kalau lapar tinggal beliin doang ya. Kakaknya lagi ulang-ulang. Malah keluar semua jadi jorok. Aduh, jatuh. Mohon maaf ya. Nih, pendatang atau traveler yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara di bawah ini tidak diizinkan masuk atau transit ke Indonesia. Coba lihat. Negara-negara yang disebutin Iran, Italia, Afrika, Spanyol, termasuk Inggris, Eropa semua. Rata-rata itu emang Eropa banyak. Banyak. Nih, jadi ada berita ini cuman di WhatsApp sih, jadi nggak tahu ya bener apa enggaknya. Semoga sih bener. Jadi ya saya juga nggak bertanggung jawab ya, soalnya bukan saya yang nulis, saya cuma berusaha menyampaikan. Semoga aja bener ya.
Soalnya sih di sini ada ini ya, ada webnya Kemenlu, kemlu.go.id, jadi Kementerian Luar Negeri.go.id. Jadi ini websitenya Kementerian Luar Negeri. Ini sih dicantumin di broadcast WhatsApp ini, jadi semoga aja bener. Dikirimin dari itu. Nah, jadi pendatang atau travelers yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara di bawah ini tidak diizinkan masuk atau transit ke Indonesia. Nah, negara-negara tersebut adalah, ini disebutin satu-satu. Yang pertama adalah Iran, terus negara Italia, terus Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Itu katanya nggak boleh masuk ke Indonesia. Tapi, Transit sekalipun nggak boleh. oh gitu. Bahkan nggak boleh transit, bukan cuma nggak boleh datang. Wah, serem juga ya. Jadi buat kalian-kalian nih yang ada di rumah, berhati-hati ya. Terus kalau misalnya bisa kan pemerintah udah nyuruh tuh work from home. Nah itu kalau bisa sih dilakuin. Nggak cuma di Indonesia kok, di Jepang juga sama. Sekarang aja sepi. Iya, sekarang aja sepi Tokyo. Bahkan tadi barusan ya, saya tuh dapat berita kalau misalnya Tokyo itu ada kemungkinan di lockdown. Kalau misalnya ternyata penyebaran virusnya melebihi perkiraannya pemerintah, melebihi prediksinya pemerintah. Nah, itu bakal di lockdown Tokyo. Maka dari itu, pemerintah di sini tuh juga udah ngomel-ngomel ke orang di Tokyo kayak pokoknya jangan kerja dulu deh, mendingan di rumah. Jadi diputusin nih si rantai penyebaran virus ini, rantai infeksinya. Jadi kalau misalnya ada orang kan, ya misal nih ada di Tokyo Station si virusnya itu. Nah, ada banyak orang yang datang, misal ada 100 orang. Nah, anggap deh 50%-nya tertular virus itu. Nah, berarti kan udah ada 50 orang yang bawa. Nah, kita kan nggak tahu 50 orang itu pergi kemana dan bakal menyebar semakin cepat dan semakin luas jadinya. Tapi kalau misalnya kita bisa diem dulu, misalnya kita kasih waktu buat pemerintah nih, misal buat nyemprotin disinfektan lah atau segala macemnya. Nah, itu kan bakal lebih membantu. Jadinya juga si corona nggak menyebar cepat dan menyebar luas. Kalau menurut aku sih gitu. Terus juga pasti banyak yang ini deh, banyak yang nanya. Nah, masalah gajinya itu gimana? Kalau aku ya, aku sih nggak tahu karena kan aku bukan pekerja tetap ya. Tapi di tempat part time aku tuh juga ini. Jadi waktu kerja tuh dibatasin. Jadi yang biasanya buka itu jam 9 sampai jam 11 malam lah kurang lebih itu. Jadi tutupnya 11 malam, bukanya jam 9 pagi. Nah, itu juga kita tuh jadi dibatasin waktu kerjanya. Sekarang tuh jadi bukanya itu tuh sekitar jam 11. Jam 11 itu baru open. Nisenya, tokonya, itu tuh baru open jam 11. Dan tutup jam 8 malam. Jadi kita kurang lebih setengah 9, jam 9-an tuh udah mesti keluar dari mall itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya masalah uangnya gimana? Ya tetap aja. Kalau misalnya saya kan pekerja paruh waktu, jadi dibayar per jam. Ya, jadi kayak gajinya kepotong gitu. Cuman ya mau gimana lagi? Kalau menurut saya sih, sekarang tuh bukannya masalah uang, bukannya masalah bertahan hidup dengan makanan dan uang. Kalau menurut saya ya, lebih kayak kalau misalnya kalian sehat nih ya, setelah virus corona ini udah ada obatnya, atau kalau nggak udah, ya pokoknya misal deh, tiba-tiba ada mujizat ya, terus si virus corona ini hilang sepenuhnya, hilang 100%, kan kita tetap bisa kerja keras lagi, kerja sepenuh tenaga lagi buat ngidupin kita lagi, buat apa ya, kayak buat cari makan segala macem. Jadi nggak ada salahnya kok istirahat sebentar, toh bukan cuman buat ngindarin virus corona, bukan cuman buat nyetop rantai penyebarannya, tapi juga tubuh kita kan butuh ini loh, butuh apa ya, butuh istirahat gitu. Kita juga sesekali butuh relax, kita juga butuh waktu buat keluarga, sesekali kan kita juga butuh waktu buat ya diri kita sendiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Daripada diambil negatifnya, mendingan pikirin aja positifnya. Terus juga alasan tadi kita nggak jadi ke Shinjuku Gyoen, nggak jadi ke Shinjuku Park, soalnya orang di situ banyak banget. Kan pemerintah tuh kayak nganjurin kalau misalnya kita tuh buat menghindari tempat-tempat yang terlalu ramai. Nah makanya tadi pas lagi lihat kayak buset dah, masuk aja ngantri, itu panjang banget ngantrinya. Makanya jadi kita memutuskan buat nggak pergi ke situ deh, mendingan daripada takutnya ada apa-apa kan gitu, amit-amit. Pergi ke Shinjuku Park mah kapanpun bisa kan gitu, nggak mesti buru-buru kok.
Udah mau habis. Tuh, tinggal gini. Ini mohon maaf banget nih ya. Kita pengen review Sukiya malah jadi ngobrolin corona deh. Malah dengerin ceramah saya doang lagi. Nih, ini juga penting nih. Minum jus jeruk, pokoknya yang ada vitamin-vitamin C-nya deh. Soalnya itu bisa membantu tubuh kita melawan virus-virus yang ada. Nih, karena udah habis, kayaknya videonya kita akhirin di sini aja kali ya. Buat yang suka video macam kayak gini, tolong Nah, terus mantap. Terus juga dukung channel ini terus dengan cara di subscribe dan di share ke teman-teman kalian semua. Dan yang terakhir, channel ini tuh upload setiap 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali tuh upload. Jadinya buat yang nggak mau ketinggalan, nyalain apa? Lonceng notifikasinya. Mantap. Yaudah, sekian dari aku. 1, 2, 3. See you. Nara.